Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Dantari, NPM 2275567. Saya mahasiswa akuntansi perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Yang pertama ada akuntansi belanja, barang, dan jasa. Definisi akuntansi belanja barang dan jasa. Definisi belanja daerah. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sedangkan belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai dari kekayaan bersih yang dimiliki oleh daerah tersebut. Ini menurut Permendagri 13/2006. Selanjutnya ada klasifikasi belanja menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Belanja dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, belanja operasi. Belanja operasi ini contohnya seperti belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, serta hibah, dan juga bantuan sosial. Yang kedua ada belanja modal. Yang ketiga adalah belanja tak terduga. Belanja tak terduga ini adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintahan daerah tetapi tidak terduga. Selanjutnya ada prinsip pengakuan dan pengukuran belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Belanja juga diakui sebagai pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan, serta koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode yang dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA, laporan realisasi anggaran. Berikut ini pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Penyajiannya, belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Selanjutnya ada akuntansi beban. Definisi dari beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dan dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya ada klasifikasi beban. Yang pertama, beban operasi. Beban operasi ini seperti beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, hibah, bantuan sosial, serta juga beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisihan utang, serta beban-beban lain dalam kegiatan operasi. Yang kedua ada beban transfer, beban bagi hasil pajak daerah. Lalu ada beban bagi hasil pendapatan, serta ada beban transfer bantuan keuangan pemerintah daerah lainnya. Ada juga beban transfer bantuan ke desa dan beban transfer bantuan keuangan lainnya.
Selanjutnya ada juga beban non-operasional. Beban non-operasional itu seperti beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, serta defisit dari kegiatan operasional lainnya. Yang keempat ada beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian yang luar biasa, yang termasuk kejadian luar biasa adalah tidak bisa diramalkan pada awal anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Selanjutnya ada pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Beban dicatat menggunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca Pemda. Penyajian beban akan dilaporkan dalam laporan operasional. Berikut ini ada prinsip dan pengukuran beban. Beban diakui saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diakui keluarnya kas dan bendahara umum daerah. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa merupakan beban yang saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan atau berlalunya waktu. Ada juga koreksi atas beban penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Selanjutnya ada definisi persediaan. Persediaan adalah aset yang dalam bentuk berupa barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, atau barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan seperti persediaan ATK, persediaan benda akuntansi, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, dan juga persediaan pupuk dan persediaan lain-lainnya. Prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan tersebut akan dihitung berdasarkan pembelian terakhir. Selanjutnya ada penyajian persediaan. Persediaan akan dilaporkan dalam neraca atau laporan posisi keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian video pembelajaran dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.